Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita akan membahas terkait dengan keutamaan sedekah. Sedekah ini sebagaimana yang telah kita fahami sebagai sebab turunnya pertolongan Allah, sebab turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita. Di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah siapa saja yang berada di bumi, Allah subhanahu wa ta'ala akan menyayangi kalian. Jadi kalau kita saling berkasih sayang, dan bukti dari sebuah kasih sayang itu adalah saling perhatian, memberikan pertolongan, menunaikan hajatnya ketika dia tak mampu menunaikan hajat, memberikan melepaskan saudara kita dari kesulitan ketika dia sedang menghadapi masa-masa yang sulit. Itu semua adalah sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang kita kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, kepada saudara-saudara kita. Maka begitu kita memberikan kasih sayang itu kepada mereka, Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayang Allah kepada kita. Jadi ini sebuah sirkulasi yang sangat demikian indahnya. Hablum minallah, hablum minannas, terus saling mempengaruhi. Baik, hadis yang akan kita sampaikan terkait dengan sedekah ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, di mana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna walau min huliyikun fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Wahai para wanita, bersedekahlah kalian, bersedekahlah kalian, walau min huliyikun, meskipun kalian bersedekah itu menggunakan perhiasan kalian. Fa inna kunna aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah, sesungguhnya penghuni neraka jahanam yang paling banyak itu pada hari kiamat adalah wanita. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, sedekahlah. Yang paling banyak nanti penghuni neraka itu adalah dari kaum wanita. Oleh sebab itu, kalau kalian tidak mau masuk neraka, ini kalau kita bahasakan secara bahasa kita, bersedekahlah. Dan dalam rangka melepaskan dari neraka itu, perhiasan yang kalian sukai pun pasti akan kalian lepaskan. Kalian akan tebus diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian akan rela memberikan apapun yang kalian miliki dalam rangka menebus agar diri kalian tidak masuk dalam neraka. Ya, insya Allah nanti kita akan jelaskan ya. Nah, kemudian di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'asyaran nisa tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Wahai para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, wa aktsirnal istighfar, dan banyak-banyak istighfar. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar, maka sesungguhnya aku melihat kalian, yaitu para wanita ini, yang aktsara, paling banyak menjadi penghuni neraka. Faqalat imra'atun minhunna jazlah, maka berkatalah seseorang ya, dari para sahabiah ya,
salah seorang dari sahabat-sahabat wanita, ya pada saat itu dari kalangan sahabat wanita yang dia tampak ya kecerdasannya, ya, ya. Kemudian wanita tersebut berkata, sahabiah tersebut berkata, wa malana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Mengapa kami sebagai penghuni neraka paling banyak ya Rasulullah? Qala tuksirnal la'an. Tuksirnal la'na, kalian paling banyak ya karena kalian banyak melaknat, wa takfurnal ashir, dan kalian banyak mengingkari kebaikan suami. Insyaallah kita akan bahas. Tasaddaqna wa aktsirnal istighfar. Jadi ada dua amalan ya. Melalui hadis ini para wanita, para ibu, ya, para saudari-saudariku sekalian, dua amalan yang dijaga. Ya. Pertama sedekah. Para wanita sedekah, jaga sedekah. Amalkan sedekah, rutinkan sedekah ini. Yang kedua istighfar. Perbanyak istighfar, rutinkan istighfar. Karena inilah yang Rasulullah SAW itu nasihatkan sebagai pelindung ya, dari begitu banyak wanita nanti yang masuk ke dalam neraka. Ya, yang paling banyak penghuni neraka siapa saja yang paling baik, paling banyak sedekahnya, paling banyak istighfarnya, paling berkualitas istighfarnya, itulah yang insya Allah dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari api neraka. Jadi ingat, sedekah dan istighfar. Dua hal ini kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu anjurkan? Karena beliau menghubungkan dengan aku melihat banyak paling banyak nanti masuk neraka adalah dari golongan wanita. Lihat begitu cintanya Rasul kepada para wanita, begitu sayangnya dan perhatiannya Rasulullah SAW kepada para wanita. Maka dikatakan banyak-banyaklah sedekah dan istighfar. Ini dua jalan yang akan insya Allah melindungi ya, para wanita dari azab neraka. Kemudian seorang wanita, ya, seorang sahabiah, ya, sahabat wanita berkata kepada Rasulullah. Nah, ini wanita yang cerdas. Dijelaskan dalam hadis ini adalah seorang wanita yang cerdas. Wa malana ya Rasulullah aktsara ahlin nar. Kenapa kami termasuk penghuni neraka yang paling banyak ya Rasulullah? Nah, di sini ada pelajaran besar. Pelajaran besar yang pada umum yang secara spesifik, ya, secara khususnya para wanita, tirulah sifat sahabiah ini. Ketika mendengarkan hadis ini, maka sang wanita tadi, sang sahabiah tadi bertanya, apa sebabnya? Kenapa kami bisa masuk neraka ya Rasulullah? Kenapa kami bisa paling banyak masuk neraka ya Rasulullah? Beliau menanyakan sebab. Ya, kenapa? Karena dari sebab itu beliau akan mendapatkan sebuah solusi. Ya, jadi bertanya kenapa? Kalau udah tahu sebabnya, maka sebabnya ini akan dihilangkan. Sehingga otomatis dan insya Allah tidak akan masuk kepada akibat. Tapi kalau tidak tahu sebab, maka akan melakukan hal-hal yang mengakibatkan masuk ke dalam neraka. Ini cerdas. Dan saya khawatir terkait dengan hadis ini, ada di antara para ibu, ada di antara saudari-saudari saya, bertanyanya itu bertanya yang sifatnya bukan protektif, tetapi sifatnya reaktif. Ya. Kalau tadi kan protektif, untuk kenapa ini terjadi? Oh ini sebabnya, saya harus hindari. Itu untuk dalam rangka memprotek dirinya dari neraka. Yang saya khawatirkan adalah ketika ada di antara saudara-saudari saya, ada di antara para pendengar, pemirsa, ya, yang bertanyanya protektif. Akhirnya apa? Menjadi tidak terima. Loh kok kami enak kali lah laki-laki.
Orang tuh kan banyak juga dosanya, masa kita yang paling banyak? Ini nggak adil ini. Nah, ini namanya reaktif. Reaktif artinya menolak akibat, tidak ingin dapat akibat, tetapi tidak fokus menghilangkan sebab. Fokusnya hanya nggak terima dengan akibat. Disinilah sering kebanyakan ya, baik laki-laki ya, terutama juga perempuan. Kenapa saya katakan terutama? Insya Allah nanti kita coba akan bahas di penghujung hadis ini. Yang ketika ada masalah, sibuk tidak menerima akibat, tetapi lupa untuk menelaah sebab. Lupa menghilangkan sebab. Ini yang terjadi permasalahan besar. Kalau seandainya kita tidak mau menerima akibat sambil menghilangkan sebab, itu baik. Tapi kalau tidak mau menerima akibat, tapi fokusnya hanya akibat aja, lupa untuk menghilangkan sebab, dan tidak mau menghilangkan sebab, tapi ngotot supaya akibatnya nggak ada, itu yang jadi masalah. Fokusnya kami nggak mau masak gini, masuk neraka kan, masak nggak adil ini. Sibuk memikirkan akibat, tapi tidak mau bersegera menghilangkan sebab. Nah, kalau bahasa kita, nggak mau miskin tapi malas kerja, nggak mau masuk neraka tapi malas beramal. Kemalasan itu membuat menjadi demo, menjadi protes, menjadi gimana caranya supaya ini nggak jadi, tapi yang ini jangan sampai kita lakukan. Ini karakter dari orang-orang yang jahil. Kalau wanita tadi cerdas, nanya apa sebabnya, kok bisa begitu? Oh karena ini. Oh, yaudah, berarti sebabnya hilang, akibat insya Allah tidak akan dapat. Jadi dia tidak bicara emansipasi wanita, tapi dia bicara bagaimana menyelamatkan kaum wanita. Itu yang paling penting. Tapi kalau orang yang terjebak dengan hawa nafsunya, dia sibuk emansipasi. Enak kali laki-laki, masa perempuan paling banyak masuk neraka? Orang itu bla 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 bla. Itu sibuk dengan emansipasi, tapi tidak menyelamatkan wanita. Yang ini nggak sibuk dengan emansipasi, tapi bagaimana cara menyelamatkan kaum wanita. Nah, itu pelajaran penting ini. Ini bisa ditarik di semua kaidah dalam kehidupan masyarakat kita saat ini. Ya. Jadi prinsipnya adalah bagaimana menelaah sebab, hilangkan sebab. Kalau sebab hilang, insya Allah otomatis akibat akan hilang. Tapi kalau sibuk pada akibat, tidak mau kepada sebab, protes sebagaimanapun, akibat pasti tetap akan turun. Karena sebab tidak dihilangkan. Protes, demo, dan lain sebagainya, ya itu tidak akan bisa menghilangkan sebab. Tidak akan bisa menghilangkan akibat tanpa menimbulkan sebab. Nah kemudian Rasulullah SAW itu menjelaskan dua, kenapa wanita paling banyak masuk neraka. Kata Rasul dua sebabnya. Yang pertama, tukthirnal la'n, banyak melaknat. Yang kedua, watakfurnal ashir, mengingkari kebaikan suami. Dua sebabnya yang harus dihindari, ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku yang dirahmati Allah SWT. Pertama, banyak melaknat. Yang kedua, mengingkari kebaikan suami. Kalau kita tarik kepada pendekatan ya ilmu yang sekarang ini, katakanlah pendekatan baik ilmu kepribadian atau terkait juga pada ilmu terkait dengan sistem kerja otak. Kalau dilihat laknat dan mengingkari suami, ini kerja organ tubuh yang bernama lidah. Untuk melaknat, mencela, untuk mengingkari kebaikan suami, itu kan kerja lidah. Dan potensi ini sangat besar dimiliki oleh kaum wanita. Bukan tidak mungkin laki-laki melakukan ini, tetapi kaum wanita sangat potensial melakukan ini. Kenapa? Karena wallahu a'lam menurut para katakanlah para psikolog modern ya, para peneliti tentang kepribadian manusia, mengatakan apa dalam sistem otak juga, wanita dalam satu hari dia melepaskan 20.000 kata. Laki-laki paling banyak 5.000,
6.000 sampai 7.000 kata. Perempuan 20.000. Nah, itu satu. Jadi berarti potensi itu ada di lidah. Sementara dalam hadis yang lain Rasul mengatakan apa? Yang sangat seseorang bisa masuk surga dan masuk neraka itu disebabkan dua hal. Pertama karena lidahnya, kedua karena kemaluannya. Lidah ini potensi wanita, kemaluan itu potensi laki-laki. Jadi dua-dua punya potensi. Nah, di sini yang dibahas dalam hadis ini adalah potensi wanita, yaitu terkait dengan lidah, dengan kata, dengan mulut. Nah, mulut ini wanita kalau tidak pandai mengontrol, maka 20.000 kata itu akan keluarlah hal-hal yang negatif, dominan. Kenapa? Potensi mulutnya itu, lidahnya itu, perkataannya itu cenderung kepada hal yang negatif. Salah satu ya di antara keunikan, kekhasan wanita adalah otak emosi dominan menguasai otak logical brain, otak analisanya, otak analisisnya, prefrontal cortexnya. Ya, jadi wanita itu emosinya cenderung melebihi dari otak logikanya. Maka wanita berpikir dengan rasa, dan kadang-kadang rasa itu bisa menghijack atau membajak sistem kerja otak logika. Nah, di sini bukan sebuah kelemahan. Kenapa? Karena dengan emosi inilah, dengan ikatan emosi inilah yang menyebabkan salah satu manfaatnya wanita bisa lebih kuat daripada laki-laki. Contohnya, untuk menggendong anak, wanita jauh bertahan lebih lama daripada laki-laki. Laki-laki 1 jam menggendong anak itu udah hebat. Tapi wanita berjam-jam dia menggendong anak sambil memasak dan sebagainya, dia masih kuat. Dia bisa multitasking, mengerjakan beberapa hal. Menggendong anak, memasak dan sebagainya. Kenapa? Karena rasa itu menjadi sebuah kekuatan untuk dia melakukan aktivitas tersebut. Fisik boleh jadi lebih lemah daripada laki-laki, tetapi secara rasa menimbulkan emosi, ya emosi positif atau emosi negatif, dan itu menjadi penyokong kuat sehingga tubuh yang lemah itu menjadi kuat. Nah, makanya di satu sisi tingkat kesabaran dan kekuatan wanita itu lebih kuat daripada laki-laki. Nah, jadi wanita itu sabar mengerjakan 3-4 pekerjaan. Dan wanita itu bisa menahan rasa sakit. Melahirkan tuh sakit sekali. Tapi kenapa ketika sakit kali pertama melahirkan sakit? Tapi kenapa mau melahirkan kedua, ketiga, keempat, kelima? Karena mereka memiliki rasa cinta terhadap anak, dan rasa cinta itu mengalahkan rasa sakit. Nah, di laki-laki otak logika lebih tinggi daripada otak emosi. Sehingga ketika misalnya seandainya lah laki-laki ini melahirkan, maka dia akan berpikir, ngapain lagi saya harus merasakan sakit kedua untuk melahirkan itu. Saya nggak bisa. Ya saya otomatis ngerasain sakit, dijahit segala macam. Logikanya akan berpikir mengalahkan emosinya, rasa kasihnya. Maka otomatis bisa jadi tidak akan mau melahirkan kali kedua, kali ketiga, kali keempat. Tapi wanita demikian sakitnya, bahkan tidak jarang seorang suami tidak berani melihat si wanita tadi melahirkan, tapi si wanita tetap mau melahirkan kedua, ketiga, keempat. Kenapa? Karena emosinya, rasa cintanya, rasa sayangnya itu mengalahkan rasa sakitnya. Jadi ini sisi positif ketika Allah ciptakan wanita itu memiliki otak emosi lebih besar, ya lebih dominan daripada otak logikanya. Tetapi potensi negatifnya, ya setelah tadi kelebihannya Allah ciptakan hikmahnya, tetapi ada sisi positif negatifnya adalah ketika tidak mampu mengendalikan dengan baik, maka otak emosi tadi mengakibatkan logikanya itu menjadi mandek. Sehingga inilah wanita sering, mohon maaf, merajuk, cemburu, cepat mengambil kesimpulan, hanya mengikuti feeling, firasat saja tanpa menggunakan analisa logikanya. Nah, ini yang menyebabkan sehingga kaum wanita karena dia emosi itu kerjanya amigdala. Amigdala relatif sifatnya adalah
reaktif, nggak mikir, ngomong. Nah gitu. Jadi itu sebabnya kalau laki-laki kan kalau mau ngomong aja karena dia 5.000 sampai 6.000 atau 7.000 kata maksimal. Ketika dia ngomong, dia berpikir dulu, layak nggak nih, bisa tuh. Dia berpikir, akhirnya karena sangat pikirnya ngomongnya lambat. Kalau marah pun sepatah, dua patah, tiga patah. Tapi wanita karena dia yang mendominasi itu adalah otak limbiknya, ya khususnya amigdalanya lebih mendominasi, maka ketika ada sesuatu hal itu langsung ngomong bla 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 bla. Nah, kalau bahasa kita merepet namanya. Itu lebih dominannya begitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena logikanya dikunci dulu. Belakangan orang sakit hati sakit di belakang, yang penting lepas dulu ini, tumpah dulu ini semua, ngomong sama anak marah aja, masalah sakit gimana apanya itu belakangan, sakit hati atau enggak, hubungannya bagus atau enggak, yang penting marah dulu. Nah, ngelepaskan 20.000 kata. Nah, inilah yang maka Rasul mengatakan apa? Potensinya watuk sirna lakna, kalian banyak melaknat, banyak mencela. Nah, potensi wanita juga ketika melihat sesuatu langsung memang ini nggak bisa nahan lidahnya untuk tidak bicara, tidak ngomong. Karena satu, dia punya potensi 20.000 kata yang harus keluar. Kedua, potensi untuk mengarahkan kata ini dia tidak bisa kendalikan, ya emotional brainnya ini yang terkait dengan rasa, maka langsung aja lidahnya ngomong tanpa mikir dulu. Nah, itu menjadi potensi. Nah, yang kedua, kemudian terkait juga dengan suami, maka watak furnal asyir, ya, tidak berterima kasih dengan suami. Jadi dominannya tidak semua. Ini karena kan dikatakan aksar, paling banyak, dominan. Bukan semua wanita. Saya yakin insya Allah para pemirsa yang mendengarkan kajian ini atau banyak mengikuti belajar agama, mengaji dan sebagainya, insya Allah termasuk yang sedikit itu. Tapi kebanyakan wanita adalah tidak bisa untuk begitu cepat mengingkari kebaikan suami. Contoh misalnya, suami berbuat baik, dia merasakan kebaikan itu. Tapi satu masa ketika marah, apakah keinginan yang tidak dikabulkan suami, atau kemudian dia tersakiti dengan suami atau apa, kemudian tidak jarang mengucapkan kata-kata yang menutupi, yang mengingkari kebaikan suami. Misalnya, memang sejak sama kamu saya tidak ada bahagianya. Memang dari dulu kamu tidak pernah memberikan perhatian sama saya. Dari dulu memang payah kali kamu untuk berikan saya begini. Kamu memang gak ada lah hangatnya sama saya. Semuanya serba kata menafikan. Nah, jadi ketika menafikan itu, sehingga mulai diucapkan sampai ke belakang, itu dihapuskan semua. Dan itu kemudian pada saat mengucapkan itu, secara otomatis otak akan menghapus, mereject, memberikan penghalang kebaikan-kebaikan sebelumnya. Dan kemudian setelah terhalanglah kebaikan-kebaikan yang di belakang itu, kemudian otak emosi merangkai, mendramatisasi, mengimajinasikan hal-hal yang negatif. Sehingga yang tampak dari sini ke depannya itu adalah hal yang negatif. Nah, sehingga tidak jarang juga tercampur dengan apa? Laknat dan cela kepada suami. Cerita sama orang, enaklah kamu begini-begini, suami saya itu bla 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 bla. Jadi lihat bagaimana potensi, ya, otak emosi tadi, ya. Begitu karena dia tidak diwarnai dengan keimanan yang baik, sehingga akhirnya potensi besarnya itu apa? Dia menghapus, mendelete, ya, atau paling tidak mengcover, menghalangi kebaikan sebelumnya, dan kemudian mengimajinasikan berbagai macam bentuk keburukan ke depannya, sehingga ini menjadi kedurhakaan terhadap suami. Tolong digarisbawahi, kita tidak bahas tentang terkait dengan rumah tangga, hak dan kewajiban, ini nanti ada bahasan tersendiri, tetapi ini adalah untuk menyelamatkan wanita dulu. Ini loh potensi Anda, kenapa bisa menjadi paling banyak masuk ke dalam neraka. Oleh karena itulah Rasulullah SAW itu memberikan obat, karena potensi wanita tadi banyak berbicara, kemudian suka mengingkari kebaikan suami disebabkan potensi dari otak emosi, ya, dan kemudian potensi lidahnya 20.000 kata tadi. Maka Rasulullah memberikan obat. Yang pertama apa? Sedekah. Ya, karena sedekah itu
akan memberikan dampak yang luar biasa terhadap pengasahan jiwa. Dia akan lebih lembut hatinya. Orang yang sering bersedekah, ya, memperhatikan orang lain, dia akan sensitif dan kemudian akan memberikan hal yang terbaik untuk orang tersebut. Nah, demikian juga dengan banyak istighfar, otomatis akan mengendalikan mulutnya. Astagfirullah, astagfirullah. Istighfar tadi kalau kemudian dihayati, itu akan memperbaiki sistem kerja di otaknya. Nah, karena ini yang disebut dengan self talk. Self talk itu kalau kita ngomongnya negatif akan menghantam ke dalam jiwa dan otak pikiran. Tapi kalau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, kemudian ini dihayati, maka dia akan mempengaruhi jiwa dan pikiran. Sehingga apa? Emosi, perasaan, dan pikiran sirkulasinya itu, sistem kerjanya akan positif, sehingga istighfar tadi akan memperbaiki sistem kerja pikiran, hormon, perasaan, sehingga lebih tenang, lebih sabar, dan tidak gampang mengeluarkan perkataan yang negatif. Nah, tidak gampang mengeluarkan perkataan-perkataan yang mencela, tidak gampang menjudge. Kenapa? Begitu naluriahnya untuk mengingkari kebaikan suami itu muncul, tetapi istighfar yang diucapkan tadi itu menghambat, sehingga ketika emosinya tidak langsung reaktif, otak logikanya sempat berperan untuk menelaah dan ia kemudian dapat berpikir dengan relatif lebih tenang, tidak reaktif tetapi responsif. Nah, ini dahsyatnya. Nah, jadi intinya para penulis yang dirahmati Allah SWT, bagi para kaum wanita, maka ingat potensi Anda. Potensi Anda itu mencela dan mengingkari kebaikan suami. Sebabnya apa? Karena Allah titipkan Anda potensi, di balik dahsyatnya kekuatan perasaan Anda, di balik dahsyatnya kekuatan lidah Anda. Kalau seandainya seorang wanita itu pendiam, mungkin anaknya ngomongnya juga susah. Maka diberikan 20.000 kata, agar ketika berzikir, baca Quran, berinteraksi dengan anak bisa mengambil hal yang positif. Jadi dua potensi ini, kalau Anda tidak berhati-hati, maka jadi potensi negatif. Maka salah satu untuk potensi pada perasaan, ya, emosi dan perkataan ini bisa positif, dua yang Anda amalkan, perbanyak sedekah, dan yang kedua perbanyak istighfar. Apabila dua amalan ini senantiasa menjadi rutinitas dari para wanita, insya Allah dia terhalang dari masuk ke dalam api neraka, di mana manusia wanita paling banyak penghuninya masuk neraka. Nah, karena potensi ini yang sangat sangat dominan sekali. Bukankah di antara anggota tubuh kita yang paling aktif itu adalah lidah, mulut, itu yang paling aktif, yang bisa 24 jam itu tidak pernah berhenti, terus saja berbicara. Nah, itu potensi. Nah, itu dimiliki oleh wanita. Maka istighfar sangat baik untuk amalan Anda. Nah, kemudian dalam rangka juga untuk mengasah sedekah tersebut, Rasulullah SAW juga menyatakan, ya nisa al muslimat la tahkiran najaratun li jaratiha walau firsina syatin. Wahai para kaum wanita, wahai wanita muslimat, jangan engkau merasa rendah untuk memberikan sedekah kepada tetangganya walaupun hanya berupa ujung kuku kambing. Nah, jadi ini artinya apa? Para wanita kan sering, kalau ibu-ibu itu dominannya mau memberi sedekah atau memberikan hadiah ke tetangga, misalnya masak bubur, nggak enak buburnya, nggak usah kasih lah, malu, atau nanti dibilang masak nawa nggak enak dan sebagainya. Jadi sering sekali wanita ketika mau memberikan sedekahnya terhalang gara-gara mindernya. Masak nawa kurang enak segala macam. Nah, ini Rasul mengatakan apa? Jangan terhalang gara-gara itu, sedekahlah. Nah, bahkan Rasul mengatakan apa? Banyakkan kuahnya, nggak apa-apa, seperti itu. Yang penting yang kita berikan itu adalah yang memang kita makan. Jadi kita masak bubur, kita masak kolak, kita masak apapun, gulai dan lain sebagainya. Yang kita makan itu kita banyakkan, sedekahkan. Nah, jangan takut nggak enak, dibilang nggak apa segala macam, kasih aja. Karena kan itu yang kita makan juga. Yang tidak boleh itu kalau masaknya dua versi, satu masak yang enak, satu masak yang untuk tetangga yang nggak enak. Nah, itu nggak boleh. Nah, karena memang niatnya sedekahnya, kalau kita bahas dengan sedekahnya bukan sedekah berkualitas tinggi, sedekah yang tidak dianggap, dalam tanda kutip, sampah yang diberikan ke orang lain.
Tapi kalau itulah yang kita makan, itu yang dimakan keluarga kita berikan kepada yang lain, jangan minder. Masalah enak nggak enak belakangan. Ya, paling tingkatkan aja kualitas ilmu masaknya. Tetapi jangan dikurangi kapasitas sedekahnya. Kata kuncinya, tingkatkan kualitas masak, jangan kurangi kuantitas sedekah. Tetap berikan. Nah, ya ini untuk menyelamatkan dari azab neraka. Ya, jadi kesimpulannya, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khusus para wanita, ingat yang pertama Rasulullah SAW mengatakan wanita paling banyak menjadi penghuni neraka, maka berhati-hatilah. Yang kedua, ketika mendengarkan hadis ini jangan reaktif, protes, nggak terima dengan asas emansipasi wanita, nggak laku di hadapan Allah dan Rasulnya. Maka bersikaplah responsif, respon terhadap informasi. Cara merespon tuh, oh apa sebabnya, oh ini sebabnya. Hindari dan hilangkan sebabnya. Berusahalah dan berdoa supaya dapat menghilangkan sebab, maka akibat yaitu neraka akan insya Allah hilang. Ya, jadi sekali lagi, imani hadis ini, bersikap responsif dengan cara yang positif, jangan reaktif dan akhirnya banyak menolak. Nah, ini orang cerdas itu respon. Yang ketiga, salah satu sikap responsif itu adalah setelah mengetahui bahwasanya penyebab masuk neraka itu disebabkan karena banyak melaknat dan karena banyak mengingkari kebaikan suami, maka cara mengantisipasinya adalah memperbanyak sedekah dan perbanyak istighfar. Banyakkan sedekah, ya. Walaupun kalau nggak lagi sedekahkan, perhiasan pun jadi. Nah, itulah dalam rangka apa? Menebus azab neraka. Jadi perbanyak sedekah, jangan hitung-hitungan. Saya yakin insya Allah kita masih belum sampailah untuk memberikan perhiasan. Masih banyak yang bisa disedekahkan yang berkualitas yang baik. Bersedekahlah dan kemudian perbanyak istighfar. Nah, kemudian dalam kajian ilmu ya, terkait dengan kepribadian ataupun dengan sistem kerja otak, kenapa wanita paling banyak masuk ke dalam neraka? Karena ada benang merahnya, ada hubungannya, ya ada sebab akibatnya. Yaitu wanita Allah ciptakan kelebihannya memiliki emosi lebih mendominasi daripada logika. Saya telah sampaikan manfaatnya. Kemudian yang kedua, wanita itu memiliki potensi berbicara lebih tinggi daripada laki-laki, 20.000 kata lebih kurang per hari. Maka potensi ini kalau tidak dijaga, inilah yang menyebabkan sering melaknat, sering mencela, sering mencerca, bahkan terhadap suami. Nah, oleh sebab itu, ini harus dijaga. Cara mengendalikannya sedekah dan istighfar. Kemudian yang berikutnya adalah jangan remeh dengan sedekah yang akan dilakukan. Bersedekahlah. Jangan gara-gara takut nggak enak, takut dibilang nggak enak, takut jadi minder sehingga nggak sedekah. Rugi sekali. Sedekahlah. Nah, kalau Anda minder, tingkatkan kualitas masak Anda. Kemudian jangan turunkan kuantitas sedekah. Sedekah tetap banyak kan. Hanya kualitas harus ngikut terus. Jangan gara-gara kualitas masih kita anggap kualitas rendah, akhirnya sedekahnya rendah, rugi. Karena yang dapat sebab untuk kita lepas dari neraka itu adalah sedekah. Ya. Nah, ini pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Saya mendoakan semoga ibu saya, saudari-saudari saya, dan Anda semua, istri yang dicintai, kemudian anak-anak perempuan Anda semua, termasuk orang-orang yang sedikit yang selamat dari neraka, bukan termasuk yang banyak yang masuk neraka. Ya, semoga termasuk yang sedikit, ya, yaitu yang insya Allah masuk ke dalam surga. Semoga ini bermanfaat buat kita bersama. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.